Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Wardani dengan NIM 1915040005 ingin menjelaskan mengenai pengukuran intelijensi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu intelijensi. Nah, menurut H.H. Goddard pada tahun 1946 mendefinisikan intelijensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Intelijensi secara umum juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak untuk mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tes intelijensi. Yang pertama ada Wechsler. David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes intelijensi yang dirancang khusus untuk digunakan bagi orang dewasa. Terbit pada 1939 dan dinamai Wechsler Bellevue Intelligence Scale atau WBIS, disebut juga skala WB. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala intelijensi untuk digunakan anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WB. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WISC dilakukan kembali dengan nama WISC-R, di mana R adalah revisi. Di tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas isi tes, WISC. Skala ini bernama Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE. Revisi terhadap WISE telah dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1981 dengan nama WISE-R. Adapun macam-macam dari tes dari Wechsler, yang pertama ada WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children yang diterbitkan pada tahun 1949 dan dapat digunakan untuk mengukur EQ pada usia 6-16 tahun. Nah, WISC-R sendiri terdiri dari 12 subtes yang 2 diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Adapun subtesnya yang terdiri dari verbal, yaitu informasi, pengertian, hitungan, persamaan, perbendaharaan kata, dan rentang angka. Dan ada juga performance, terdiri dari melengkapi gambar, mengatur gambar, rancangan balok, merakit objek, dan simple mazes. Kemudian ada WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Revised yang diterbitkan pada tahun 1989. Tes ini dapat digunakan untuk rentang usia 3-7 tahun. Materi WPPSI sendiri terdiri dari subverbal, yaitu informasi, perbendaharaan kata, hitungan, persamaan, pengertian, dan rentang angka, serta performance yang terdiri dari rumah hewan, melengkapi gambar, mazes, desain geometri, rancangan balok, dan rumah hewan ulangan. Kemudian ada WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale diterbitkan tahun 1955 untuk rentang usia 16-74 tahun. Subtesnya yaitu subtes verbal yang terdiri dari informasi, pengertian, hitungan, persamaan, rentang angka, perbendaharaan kata, dan performance yang terdiri dari simbol, angka, melengkapi gambar, rancangan balok, mengatur gambar, dan merakit objek. Klasifikasi EQ-nya yaitu very superior, yang terdiri dari skor 130 ke atas, superior 120 sampai 129, break normal dengan skor 110 sampai 119, average 90 sampai 109, dual normal 80 sampai 89, dan borderline yaitu 70 sampai 79, serta defektif yaitu dengan skor 69 ke bawah. Kemudian yang kedua ada progressive matrix. Tes Raven atau Raven Progressive Matrix merupakan tes intelijensi yang dapat disajikan secara kelompok maupun individual. Materi tes ini berupa gambar dengan sebagian yang terpotong. Tugas subjek adalah mencari potongan yang cocok untuk gambar tersebut dari alternatif potongan-potongan yang sudah disediakan. Dari tes Raven tidak ditemukan IQ, melainkan taraf intelijensi yang terdiri dari grade 1 sampai grade 4. Maksudnya grade 5. Kemudian ada APM atau Advanced Progressive Matrix yang disusun oleh J.C. Raven pada tahun 1943. Tes APM terdiri dari 2 set dan bentuknya nonverbal, artinya materi-materi yang diberikan tidak dalam bentuk tulisan atau bacaan, melainkan dalam bentuk gambar.
Karena instruksi pengerjaannya diberikan secara lisan, maka skala tes ini juga dapat diberikan untuk subjek yang buta huruf sekalipun. Set 1 disajikan dalam buku tes yang berisikan 12 butir soal, kemudian set 2 berisikan 36 butir soal. Tes IPM ini dapat mengungkap kemampuan efisiensi intelektual. Aspek yang diukur yaitu daya abstraksi, berpikir logis atau menalar, berpikir sistematis, kecepatan dan ketelitian, serta konsentrasi. Kemudian ada CPM atau Colors Progressive Matrix. Bentuk tes CPM ada dua macam, yaitu berbentuk cetakan buku dan lainnya berbentuk papan dan gambar-gambar yang tidak berbeda dengan di buku cetak. Materi tes terdiri dari 36 item atau gambar. Item ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 set, yaitu set A, set AB, dan set B. Item disusun bertingkat dari item yang mudah ke item yang sukar. Tiap item terdiri dari sebuah gambar besar yang berlubang dan di bawahnya terdapat 6 gambar penutup. Tugas testi adalah memilih salah satu di antara gambar ini yang tepat untuk menutupi kekosongan pada gambar besar. Kemudian Raven berpendapat bahwa CPM dapat mengungkap aspek berpikir logis, kecakapan pengamatan ruang, kemampuan analisis dan kemampuan integrasi, serta kemampuan berpikir secara analogi. Tes CPM dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan anak usia 5-11 tahun. Di samping itu juga dapat digunakan untuk anak-anak defektif. Kemudian ada SPM atau Standard Progressive Matrix, merupakan tes yang bersifat nonverbal, artinya materi-materi yang diberikan tidak dalam bentuk tulisan atau bacaan, melainkan dalam bentuk gambar. Karena instruksi pengerjaannya diberikan secara lisan, maka tes ini dapat digunakan untuk orang yang buta huruf sekalipun. Aspek yang diukur yaitu berpikir logis atau menalar, kecakapan pengamatan ruang, kemampuan berpikir analogi, serta kemampuan memahami hubungan antara keseluruhan dan bagian. Kemudian yang ketiga ada IST atau Intelligence Structures Test. IST dikembangkan oleh Rudolf Amateur di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953 dan telah diadaptasi di Indonesia. IST berdasarkan teori intelligence yang menyatakan bahwa intelijensi merupakan suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. Antara subtes satu dengan yang lainnya ada yang saling berhubung karena memiliki pengukuran faktor yang sama, dan ada juga yang tidak berhubung karena masing-masingnya mengukur faktor khusus. Dikonstruksikan untuk usia 14-60 tahun. Adapun subtesnya terdiri dari melengkapi kalimat, WA melengkapi kata, AN persamaan kata, GE sifat yang dimiliki bersama, RA kemampuan berhitung atau hitungan, ZR deret angka, kemudian FA memiliki bentuk, WU latihan soal, dan ME latihan simbol. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.